Selamat malam semua. Nama saya Mangkut Divan Sinulinga. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional menekankan bahasa pada aktivitas perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC, yaitu perusahaan yang memiliki anak-anak perusahaan, cabang-cabang, dan afiliasi yang berlokasi di negara-negara lain. Latar belakang ekspansi ke luar negeri. Mendirikan anak-anak perusahaan, cabang-cabang, atau afiliasi perusahaan di luar negeri untuk berekspansi ke negara-negara lain adalah dengan alasan mencari pasar baru, memproduksi dan menjualnya di pasar luar negeri, mencari suplai bahan baku baru, yaitu mengeksploitasi bahan-bahan yang dapat dijumpai di negara lain, memperoleh teknologi baru, meminimumkan biaya-biaya atau cost minimizer, mencari dan berinvestasi pada fasilitas-fasilitas produksi luar negeri yang biayanya lebih rendah, meningkatkan efisiensi produksi, menghindari kendala, rintangan-rintangan politik dan regulasi, mengurangi risiko dengan diversifikasi. Multinational Corporation atau MNC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk bisnis internasional. Awalnya kegiatan ekspor-impor, selanjutnya menemukan kesempatan investasi baru sampai berbentuk anak perusahaan. Contoh seperti perusahaan Coca-Cola, Kodak, IBM, Honda, Samsung. Tujuan MNC. Pasar Anglo-Amerika memiliki filosofi bahwa tujuan perusahaan multinasional harus mengikuti model maksimasi kekayaan pemegang saham atau shareholder wealth minimization, yang secara lebih spesifik bahwa tujuan MNC adalah berusaha keras memaksimalkan pengembalian pemegang saham sebagai diukur dengan jumlah keuntungan modal dan dividen berdasarkan tingkat risiko tertentu, dan sebaliknya meminimumkan risiko bagi pemegang saham untuk tingkat pengembalian tertentu. Kendala MNC. Pada saat para manajer perusahaan multinasional berupaya memaksimumkan nilai perusahaan, mereka dihadapi oleh kendala-kendala yang dapat diklasifikasikan ke dalam kendala lingkungan, regulasi, dan etika. Metode bisnis internasional itu yang pertama perdagangan internasional, lisensi, fencing, usaha patungan, akuisisi, perusahaan asing yang ada, pembentukan subsidiari baru di luar negeri. Risiko internasional, risiko fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar dapat juga mempengaruhi permintaan luar negeri terhadap produk perusahaan. Risiko politik. Pada saat perusahaan multinasional membentuk anak perusahaan di negara lain, mereka terbuka terhadap risiko politik, yaitu tindakan-tindakan politik yang diambil oleh pemerintah atau publik setempat yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Kondisi-kondisi ekonomi luar negeri. Perusahaan multinasional memasuki pasar asing atau menjual produk dalam pasar tersebut, jadi arus kas perusahaan multinasional dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekonomi luar negeri. Ekspor-impor. Latar belakang. Tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan interaksi antara negara guna memenuhi kebutuhannya. Kerjasama perdagangan merupakan salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Bentuk kerjasama perdagangan tersebut dapat diwujudkan melalui ekspor-impor. Definisi ekspor-impor adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar, untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom atau bea cukai, baik di negara asal maupun negara tujuan. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri, biasanya dalam jumlah besar, untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom bea cukai sebagai pengawas keluar masuknya lalu lintas barang dalam suatu negara. Manfaat ekspor-impor. Manfaat ekspor memperluas pasar, menambah devisa negara, memperluas lapangan kerja. Manfaat impor memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, memperoleh teknologi modern, memperoleh bahan baku. Produksi ekspor-impor. Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Barang non-migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak gas bumi dan gas.
Jenis-jenis ekspor impor yaitu ekspor biasa, barter, konsinyasi atau konsigmen, big deal. Hambatan ekspor impor yaitu tarif atau bea cukai. Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas kenegaraan. Kuota impor, kuota membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Peraturan anti dumping, politik dumping adalah menjual suatu barang atau jasa ke luar negeri dengan nilainya lebih murah dari negara dalam negeri. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan forex exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut sebagai bursa valuta asing atau forex exchange market. Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Menghitung nilai tukar falas berdasarkan kurs yang berlaku. Perhitungan kurs mengenal istilah sebagai berikut. Kurs beli adalah kurs yang dihitung pada saat pelaku pasar seperti bank, manajer, membeli valuta asing seperti dolar, rial, dan sebagainya. Kurs jual adalah perhitungan kurs pada saat pelaku pasar. Kurs tengah yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli. Penjumlahannya kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Contoh suatu hari di tahun 2011, Dona memperoleh tugas meliput berita ke Amerika Serikat. Ia mendapatkan uang saku dinas perjalanan sebesar 38 juta rupiah. Saat itu kurs yang berlaku adalah kurs jual yaitu 9.500 rupiah per 1 dolar Amerika. Kurs beli yaitu 9.200 rupiah per 1 dolar. Berapa jumlah uang saku dalam dolar yang diterima Dona? Di Amerika, Dona menggunakan uangnya sebesar 3.000 dolar. Setelah kembali ke Amerika, Dona mengeluarkan sisa uangnya dengan rupiah. Kurs yang berlaku adalah kurs jual yaitu 9.750 per 1 dolar dan kurs beli 9.425 per 1 dolar. Berapa jumlah rupiah yang diterima Dona? Jawabnya, jika Dona ingin menukarkan uang rupiah ke dolar, ia akan menggunakan perhitungan kurs jual. Jadi uang Dona dalam bentuk dolar sebesar 38 juta rupiah dibagi 9.500 rupiah dapatnya 4.000 dolar. Sisa uang Dona yang ada sebesar 4.000 dikurang 3.000 dolar berarti tinggal 1.000 dolar. Jika Dona ingin menukarkan uang dolar ke rupiah berarti menggunakan perhitungan kurs beli. Jadi sisa uang Dona dalam rupiah sebesar 1.000 kali 1.000 dolar kali 1.425 rupiah berarti 9.425 rupiah. Berikut adalah presentasi, semoga bermanfaat untuk semua yang memahaminya. Terima kasih, selamat malam.